Salam sejahtera untuk semua. Perkenankan pada kesempatan ini saya Idewa Gede Agus Putra akan menyampaikan hasil penelitian saya tentang pengembangan penukar kalor mikro menggunakan vibrasi ultrasonik untuk efisiensi kinerja perpindahan kalor, di mana kegiatan ini disupervisi oleh Profesor Dr. Cokro Gadetitan India STMT, Profesor Dr. Dewangakan Ketut Putra Negara STMT, dan Dr. Wayanade Septiade STMT. Kegiatan ini dilaksanakan di program studi Doktor Ilmu Teknik Fakultas Teknik Universitas Udayana pada tahun 2020 ini. Adapun yang menjadi latar belakang kegiatan penelitian ini adalah penggunaan dari perangkat elektronik yang berdaya tinggi seperti CPU, GPU, dan juga LED yang berdaya tinggi menimbulkan panas yang besar, dan itu membutuhkan pelepasan kalor yang lumayan untuk bisa bekerja dengan baik tanpa risiko overheating maupun kegagalan komponen tersebut. Ini menyebabkan performanya menjadi berkurang jika terjadi overheat dan juga umur pakainya akan berkurang. Kemudian bagaimana melakukan recovery dari kalor yang berada pada sumber energi pada suhu rendah, sehingga dapat mengurangi kerugian kalor dan juga meningkatkan efisiensi energi di berbagai teknologi yang sesuai dengan penerapan dari penukar kalor ini. Dan juga konsep miniaturisasi dari teknologi dan yang bersifat kompak juga membutuhkan perlindungan teknologi skala kecil yang bisa bekerja secara optimal dan efisien. Dan juga peningkatan perlindungan panas secara mikroskopis itu penting sekali untuk meningkatkan perlindungan panas secara keseluruhan dari sebuah penukar kalor. Dan terakhir adalah bagaimana konsep teknologi saat ini itu adalah berkembang untuk teknologi yang bersifat modular, sehingga bisa menghasilkan desain yang fleksibel dan mudah diaplikasikan di berbagai desain-desain teknologi yang lain yang berfungsi secara thermal juga. Kemudian permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keseimbangan energi dalam penukar kalor mikro ini yang dipengaruhi oleh penerapan ultrasonic atomizer. Berikutnya adalah apakah peralatan penukar kalor ini dapat terjadi peningkatan perpindahan kalor karena pengaruh penggunaan piezoelectric mass atomizer. Dan terakhir adalah bagaimana kinerjanya itu berdasarkan ENTU atau efektivitas number transfer unit, dan peralatan penukar kalor skala mikro dengan aktuator piezoelectric mass atomizer. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi kinerja sebuah peralatan penukar kalor mikro berdasarkan peningkatan laju perpindahan kalor Q, koefisien perpindahan kalor UA, dan efektivitas number transfer unit atau ENTU dengan memanfaatkan aktuator piezoelectric mass atomizer dalam proses atomisasi dan mensirkulasikan fluida kerja penukar kalor tersebut.
Manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan perbedaan panas pada sumber energi yang bersuhu rendah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan berfungsi pada desain thermal teknologi yang lain yang lebih bermanfaat untuk fungsi-fungsi yang lain. Desain yang kompak dan modular juga bisa dikembangkan untuk berbagai model teknologi thermal yang membutuhkannya sehingga memiliki pengembangan yang lebih optimal dan efisien dalam pemanfaatannya untuk kehidupan sehari-hari. Pembuangan atau menghilangkan panas dari komponen elektronik berdaya tinggi menyebabkan umur pakai juga kegagalan sistem teknologi tersebut menjadi bisa dikurangi dan meningkatkan efisiensi elektronik tersebut dalam fungsinya di berbagai teknologi yang lain. Model high power electronic system yang bisa kita aplikasikan itu adalah di prosesor, GPU, power elektronik maupun high frekuensi komunikasi. Dalam penelitian ini perlu kiranya dibatasi parameter-parameter yang dibutuhkan dalam evaluasi kinerja penukar kalori ini sehingga dapat dihasilkan pengamatan yang lebih fokus terhadap performa dari penukar kalori ini. Pertama adalah penggunaan air sebagai fluida kerja. Investigasi eksperimental ini dibatasi pada penggunaan air destilasi sebagai fluida kerja, di mana variasi sifat termofisika seperti viskositas, tegangan permukaan, dan konduktivitas termal yang dimiliki oleh fluida yang lain tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah pengujian dilakukan pada suhu rendah. Penelitian ini difokuskan pada kondisi termal bersuhu rendah atau low grade thermal condition dalam rentang temperatur sekitar 35-45 derajat Celcius dengan perbedaan temperatur sebesar 5-10 derajat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mungkin tidak dapat secara langsung diaplikasikan pada sistem penukar kalori dengan temperatur yang tinggi. Kemudian, evaluasi performa adalah berdasarkan parameter thermal, di mana kinerja sistem dievaluasi terutama melalui analisa thermal yang meliputi laju perpindahan panas, efisien perpindahan panas keseluruhan, dan efektivitas NTU. Karakteristik hidrodinamika serta detail medan aliran tidak diukur secara eksplisit dalam penelitian ini. Dan terakhir adalah konfigurasi atomizer tunggal. Ini merupakan penggunaan dari piezoelectric mass atomizer dan hanya menggunakan konfigurasi tunggal dan satu jenis spesifikasi dari piezoelectric mass atomizer ini. Dan tidak akan ada dilakukan variasi terhadap frekuensi dan ataupun daya input dari piezoelectric mass atomizer ini, dan hanya diuji pada kondisi maksimum dari piezoelectric mass atomizer ini. Dalam slide ini akan kami sampaikan kerangka berpikir dalam penelitian ini dan juga menjadi alur dalam kegiatan penelitian ini dan beberapa konsep fisik yang akan kita teliti dalam pengembangan penukar kalori mikro ini. Yang pertama itu adalah input parameter dalam penelitian ini adalah temperatur dari beban thermal yang akan kita berikan itu adalah 35-45 derajat Celcius, dan fluida kerjanya itu adalah kita menggunakan air sebagai fluida kerja,
dan juga laju aliran untuk beban thermalnya itu kita buat konstan pada 20 ml per menit. Frekuensi ultrasonik dan tegangan yang digunakan atau amplitudo yang digunakan pada mesin elektrik ini adalah berdasarkan generator ultrasonik yang sudah kita ketahui memiliki performa yang paling maksimum paling optimal di antara model generasi generator ultrasonik yang ada. Berikutnya itu adalah pengamatan terhadap piezoelectric mesh atomizer atau prinsip kerja dari atomisasi dari piezoelectric mesh atomizer ini, bagaimana dia bisa menghasilkan mikrodroplet yang digunakan dalam proses atomisasi penukar kalor mikro ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pemodelan desain dari penukar kalor mikro ini yang menggunakan siklus tertutup dalam aliran fluida kerjanya. Dan selanjutnya kita melakukan studi terhadap proses atomisasi yang bekerja pada sistem penukar kalor ini, yang dipengaruhi juga oleh acoustic streaming dan juga evaporasi pada temperatur rendah dari evaporatif cooling yang terjadi oleh proses generasi dari mikrodroplet ini. Selanjutnya itu adalah dimensionless analysis yang meliputi bilangan-bilangan tak berdimensi yang akan kita gunakan dalam pemodelan partikel diameter dari droplet yang dihasilkan oleh piezoelectric mesh atomizer. Meliputi itu adalah Reynolds number atau bilangan Reynolds, kemudian Weber number, dan terakhir adalah Ohnesorg number. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi untuk performa thermalnya, meliputi Q aktual, itu adalah laju aliran kalor di sisi panas maupun sisi dingin. Kemudian effectiveness itu mengacu adalah sama dengan Q aktual dibagi dengan Q max yang dihasilkan oleh penukar kalor ini. Dan selanjutnya analisis NTU, UA, dan delta LMF. Dan terakhir itu adalah presentasi atau analisis dari hasil pengujian penukar kalor ini yang kemudian divalidasi secara teoritis menggunakan E1 min E epsilon alpha pangkat alpha min NTU. Demikian rangka berpikir dan alur dan konsep penelitian ini. Dari kerangka berpikir dan konsep yang kita kembangkan dalam penelitian ini, maka kita dapat mengembangkan hipotesis yang bisa kita gunakan dalam penelitian yang akan kita lakukan. Pertama adalah integrasi ultrasonic atomizer sebagai aktuator dalam kalor mikro ini secara signifikan dapat meningkatkan performa perpindahan panas yang ditunjukkan oleh peningkatan heat transfer overall heat transfer yang kita ketahui UA, dan efektivitas heat exchanger atau effectiveness dibandingkan dengan sistem tanpa aktuasi ultrasonik. Berikutnya adalah ultrasonic atomizer menghasilkan droplet berukuran mikro yang meningkatkan luas permukaan kontak fluida sehingga memperkuat mekanisme spray atau evaporative cooling internal yang terjadi di ruang bawah penukar kalor ini dan meningkatkan intensitas perpindahan panas. Dan terakhir adalah aktuasi ultrasonik ini dapat menghasilkan fenomena acoustic streaming dan micropumping yang mampu menginduksi sirkulasi fluida dalam sistem tertutup tanpa memerlukan pompa eksternal.
Gambar ini menunjukkan model tes yang kami gunakan untuk mengetahui performa dari penukar kalor mikro ini, yang terdiri dari 6 komponen, antara lain cangkang atas itu sebagai input kalor yang akan diberikan. Kemudian kita menggunakan baut M6, dan selanjutnya adalah piezoelectric mesh atomizer tersebut, dan kita menggunakan efek kapilaritas dari kain kasta dan cangkang bawah sebagai ruang atomisasi, dan juga pelepasan kalor dari penukar kalor mikro ini. Dan mur M6 digunakan dengan baut M6 itu digunakan untuk pengencang dari kedua ruang atau sel penukar kalor ini. Berikut adalah prinsip kerja dari penukar kalor mikro, di mana pertama-tama terjadi proses atomisasi pada bagian bawah dari penukar kalor ini, kemudian terjadi kondensasi juga yang menyebabkan cairan terbentuk di bagian bawah penukar kalor, dan selanjutnya efek kapilaritas menyebabkan transport cairan itu kembali ke atas dan menuju ke permukaan piezoelectric mesh kembali. Kalor yang masuk dari bagian atas kemudian bergerak ke bawah juga dan dibuang pada sisi bagian bawah penukar kalor ini. Sonic atomizer sudah berkembang dalam berbagai bentuk dan jenis, tapi dalam kajian kali ini kita akan menggunakan metode piezoelectric mesh atomizer sebagai penggerak atau aktuator dari penukar kalor mikro ini dalam fungsinya sebagai atomizer dan juga sirkulator dari fluida pendingin yang akan kita gunakan. Komponen utama dari piezoelectric mesh atomizer ini adalah piezoelectric ring dan juga metallic mesh membran, di mana memiliki prinsip kerja ketika signal listrik kita aplikasikan pada piezoelectric ini menyebabkan terjadinya frekuensi bergetar pada frekuensi yang tinggi, sehingga terjadi transfer mekanis energi tersebut ke mesh dan menghasilkan proses atomisasi dari fluida kerja yang kita gunakan. Pada bagian bawah
gambar dari piezoelectric mesh atomizer ini dapat kita lihat bagaimana lubang dari inlet maupun outlet geometri dari mesh yang ada di piezoelectric mesh yang akan kita gunakan. Ini adalah hasil dari struktur lubang dari piezoelectric mesh atomizer ini. Dalam video ini dapat kita lihat bagaimana proses atomisasi yang terjadi di bagian tengah daripada penukar kalor mikro yang akan kita uji atau model tes yang kita kembangkan, di mana terjadi proses perubahan fase daripada fluida kerja yang kita gunakan, yaitu air, sehingga ini dapat meningkatkan perpindahan panas dari penukar kalor mikro ini secara mikroskopis atau memperluas surface kontak dari fluida kerja yang kita gunakan. The experimental setup consists of a closed-loop micro heat exchanger system integrated with an ultrasonic vibrating mesh atomizer, acting as an active flow and heat transfer enhancer. At the core of the system is a micro heat exchanger test section, which is constructed with a compact cylindrical chamber. Inside the chamber, a copper heat transfer core is installed due to its high thermal conductivity, allowing efficient heat exchange between the hot and cold fluid stream. With circulation system, the system operates using two fluid loops, hot fluid loops, red line. Heat water is supplied from temperature control water baths and circulates using a micro DC pump. The hot fluid enters the upper section of the heat exchanger and transfer heat to the compressed core. Cold fluid loop, blue line, cooling water at approximately ambient temperature 25 to 30 degrees Celsius is circulated through a separate channel using another micro pump removing heat from the system. Data dalam penelitian ini bisa didapatkan dari beberapa sumber. Yang pertama itu adalah data primer, merupakan parameter utama yang diukur, meliputi temperatur fluida, temperatur masuk, dan itu meliputi temperatur masuk keluar dan sisi panas fluida, temperatur masuk dan keluar sisi dingin. Yang berikutnya itu laju aliran fluida, ditentukan menggunakan volumeter atau metode volumetric. Dan kemudian parameter turunan adalah hasil perhitungan yang meliputi laju perpindahan panas Q, logaritmik mean temperature difference LMTD, koefisien perpindahan panas menyeluruh UA, efektivitas penukar kalor, dan terakhir itu adalah number of transfer unit atau NTU. Berikutnya adalah sumber data sekunder, itu adalah basis literatur dan theoretical model. Data sekunder ini digunakan sebagai dasar validasi dan pembanding terhadap hasil eksperimen atau pengukuran yang akan dilakukan. Sumber data ini berasal dari publikasi ilmiah terkait, meliputi publikasi bidang penukar kalor mikro, atomisasi ultrasonik berbasis piezoelectric mesh atomizer, properti fisik fluida kerja, kapasitas panas dan tekanan konstan, berat jenis fluida kerja. Kemudian
ditambah dengan model teoritis dari metode ENTU dan persamaan LMTD dan korelasi perbedaan panas yang terkait lainnya. And the dependent variable are the measure response that indicate the thermal performance of the system. For the first, the actual heat transfer rates, Q actual. This parameter represents the amount of the thermal energy successful transfer during the process. Second, the heat transfer rate on the hot side and cold side. These are used to evaluate energy balance and ensure the consistency and reliability of experimental data. And the overall heat transfer coefficient. This parameter reflects the overall capability of the system to transfer heat, incorporating convection, conduction, and the effect of ultrasonic atomization. The logarithmic mean temperature difference. This represents the primary driving force for heat transfer and is used in the LMTD-based analysis. 5. The heat exchanger effectiveness is defined as the ratio of actual heat transfer to the maximum possible heat transfer, making it a key indicator of system performance. And finally, the number of transfer unit is dimensionless parameter that describe the heat transfer capacity relative to the thermal capacity of the fluids. The control variable kept constant throughout the experiment to ensure that the observed change in performance are solely due to the independent variable. And the working fluid in this distilled water selected for its stable thermophysical properties. The flow rate is maintained and constant at 22 ml per minute to eliminate variation in convective effects. The cooling fluid is kept around 30 degrees Celsius to represent ambient temperature. The geometry and material of the micro heat exchanger remain unchanged. The ultrasonic atomizer specification and system configuration are fixed, operating in closed-loop system. The laboratory environmental conditions are maintained relatively constant to minimize external influence. The experimental setup consists of a closed-loop micro heat exchanger system integrated with an ultrasonic vibrating mesh atomizer, acting as an active flow and heat transfer enhancer. At the core of the system is a micro heat exchanger test section, which is contrasted with compact cylindrical chamber.
And inside the chamber, a copper heat transfer core is installed due to its high thermal conductivity, allowing efficient heat getting between the hot and cold fluid stream. The system operates using two fluid loops. Hot fluid loop is heat water is applied from temperature control water baths and circulate using a micro DC pump. The hot fluid enter the upper section of the heat exchanger and transfer heat to the copper core. Cold fluid loop, the blue line, cooling water at approximately ambient temperature 25 to 30 degrees Celsius is circulated through a separate channel using another micro pump, removing heat from the system. An ultrasonic vibrating mesh atomizer is installed within the system, powered by a signal generator and amplifier. In this setup, heat is transferred from the hot fluid to cold fluid through the micro heat exchanger. The presence of the ultrasonic atomizer enhances the process by increasing fluid mixing, promoting droplet-based heat transfer, and inducing additional flow of acoustic effects. All the factors will improve the thermal of the micro heat exchanger. Dari eksperimen yang dilakukan akan diketahui data-data sesuai tabel berikut. Konfigurasi yang kita lakukan itu adalah menggunakan ultrasonic dan tanpa ultrasonic, dan setiap konfigurasi yang dilakukan akan dilakukan setting beban thermal itu berdasarkan set di cycle thermostat backnya, yaitu pada temperatur 38 derajat Celcius, 41 derajat Celcius, dan 24 derajat Celcius, kemudian 47 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Kemudian dari hasil pembebanan ini, data temperatur 6 poin temperatur akan dicatat dalam tabel hasil pengukurannya. Itu meliputi temperatur permukaan sel dingin, kemudian temperatur air pendingin masuk, dan temperatur DC in, temperatur air dingin keluar DC out, dan TSA ini adalah temperatur permukaan cangkang pada sisi panas. TH in itu adalah temperatur masuk fluida panas, dan TH out itu adalah temperatur keluar fluida panas. Dari kajian literatur yang kami lakukan, dapat dilakukan pemodelan geometri dari diameter droplet dp dari piezoelectric mesh atomizer ini, sehingga ya dp ini adalah sesuai dengan persamaan dp per do sama dengan c di per do pangkat m, dan 1 plus L per do pangkat n, WE pangkat min alpha, OH B RE min C. Diameter inlet lubang itu adalah DI, diameter outlet lubang adalah D0, panjang atau tebal mesh itu adalah L, sudut taper lubang adalah theta, rasio kontraksi lubang adalah beta itu DO per DI. Secara fisik, droplet terbentuk ketika fluida yang terdorong keluar dari lubang mikro mengalami deformasi, membentuk meniskus dan ligamen, lalu pecah menjadi droplet. Karena itu, diameter droplet akhir IDP itu dapat dimodelkan sebagai fungsi dari geometri lubang dan parameter dinamika aliran. Model matematis pada persamaan hubungan geometri lubang mikromesh terhadap ukuran droplet itu dapat dilihat pada persamaan ini dapat dihubungkan dan langsung dengan eksperimen melalui pendekatan regresi semi-empiris. Dalam pengujian, diameter droplet hasil atomisasi diukur sebagai variabel respons, sedangkan parameter geometri mesh, sifat fluida, kondisi aliran digunakan sebagai variabel prediktor.
Diameter inlet, diameter outlet, tebal mesh diperoleh melalui karakteristik morfologi, sedangkan densitas viscositas tegangan permukaan fluida ditentukan pada kondisi operasi yang sama. Kecepatan karakteristik fluida pada sisi keluar dihitung dari laju aliran volumetrik, luas, dan luas total orifis yang aktif. Berdasarkan parameter tersebut, bilangan Weber, Ohnesorg, Reynolds dihitung untuk setiap kondisi eksperimen yang dilakukan. Sebelumnya sudah kami sampaikan balan energi pada sisi penyerapan panas penukar kalor mikro ini, dan ini kita lanjutkan dengan kalor yang dilepas pada sisi penukar kalor mikro ini. Nah, ini pada grafik menunjukkan nilai kalor yang dilepas terhadap temperatur sisi dingin atau TSC atau permukaan dari penukar kalor mikro ini, menunjukkan pola yang lebih menyebar dan fluktuatif terutama pada kondisi dengan ultrasonik. Meskipun secara umum nilai Qc dengan ultrasonik cenderung lebih tinggi, distribusinya tidak seragam dan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa proses perpindahan panas pada sisi fluida dingin tidak berlangsung secara steady, sehingga ketidakstabilan ini kemungkinan besar disebabkan oleh karakteristik atomisasi ultrasonik, antara lain distribusi ukuran droplet yang tidak seragam, interaksi dinamis antara droplet dan permukaan, serta fenomena evaporasi yang parsial. Hasil Qc yang tidak teratur dan dapat diinterpretasikan sebagai konsekuensi langsung dari mekanisme atomisasi ultrasonik itu sendiri, yaitu perpaduan antara atomisasi droplet, impingement, pembentukan film cair vortex lokal, dan turbulensi dan distribusi aliran yang berubah-ubah dalam kondisi parsial. Dengan kata lain, fluktuasi Qc bukan semata-mata menunjukkan kelemahan sistem, tetapi justru menandakan bahwa perpindahan panas berlangsung dalam rejim yang sangat dinamis.
Hal ini penting untuk dipahami karena pada sistem spray berbasis ultrasonik, peningkatan performa thermal sering muncul bersamaan dengan meningkatnya kompleksitas aliran dan ketidakstabilan secara lokal. Berikut adalah hasil pembahasan dari koefisien perpindahan kalor penukar kalor mikro ini. Dari grafik terlihat bahwa pada kondisi tanpa ultrasonik, UA menunjukkan tren peningkatan terhadap delta TLN, sedangkan pada kondisi dengan ultrasonik, UA cenderung lebih stabil dan hampir konstan meskipun delta TLN meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan panas masih dikontrol oleh driving force temperatur dan perpindahan panas konveksi yang konvensional, sedangkan UA relatif independen terhadap delta TLN. Dengan demikian, penggunaan proses atomisasi ultrasonik dengan piezoelectric mass atomizer menunjukkan bahwa perpindahan panas tidak lagi didominasi pengaruh perubahan thermal fluida. Akan tetapi, piezoelectric mass atomizer dapat meningkatkan koefisien perpindahan panas pada penukar kalor ini. Berbeda dengan kondisi tanpa ultrasonik yang menunjukkan ketergantungan terhadap delta TLN, sistem penukar kalor ini cenderung memiliki nilai UA yang meningkat sesuai dengan peningkatan TLN. Ini juga mengindikasikan bahwa mekanisme perpindahan panas pada sistem ultrasonik tidak lagi didominasi oleh pendorong temperatur, melainkan oleh intensifikasi dinamika fluida seperti atomisasi droplet, akustik streaming, dan gangguan lapisan batas thermal. Dengan demikian, ultrasonik berperan sebagai metode efektif untuk meningkatkan performa penukar kalor mikro, khususnya pada aplikasi dengan sumber panas temperatur rendah. Selanjutnya, kita akan menganalisis hubungan antara efektivitas dan NTU dari penukar kalor mikro ini. Dalam gambar dapat kita lihat pengaruh penggunaan ultrasonik dan tanpa ultrasonik. Pada poin yang merah merupakan penggunaan ultrasonik dan poin yang abu merupakan penggunaan dari tanpa ultrasonik. Untuk mengevaluasi kesesuaian antara data eksperimen dan model teoritis, kita menggunakan pendekatan rumusan eksponensial yang sesuai secara teoritis, itu adalah effectiveness sama dengan 1 min epsilon pangkat min A NTU. Kemudian kita menggunakan metode co-fitting. Kita ketahui bahwa koefisien A ini mendekati 0,99 dengan menggunakan tanpa ultrasonik, dan dengan menggunakan ultrasonik itu A ini mendekati 0,98. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penukar kalor mikro yang diuji memiliki performa yang mendekati kondisi ideal sesuai dengan teoritis yang ada. Nah, kesesuaian antara kurva hasil fitting dan data eksperimen ini tidak menunjukkan efisiensi yang signifikan, mengindikasikan bahwa model eksponensial ini valid untuk menggambarkan hubungan ENTU pada sistem yang diteliti. Dengan demikian, secara umum dapat dijelaskan bahwa kesesuaian
performa penukar kalor ini dengan tren penukar kalor konvensional. Nilai efektivitas E meningkat secara monoton terhadap NTU pada kedua kondisi sesuai dengan prediksi teoritis dan juga tidak ditemukan penyimpangan yang menunjukkan ketidaksesuaian model secara fundamental. Kesesuaian kurva juga menunjukkan pada fitting dengan eksponensial ini identik dan dengan solusi analitik. Hal ini menunjukkan bahwa ENTU tetap berlaku meskipun tidak mengalami intensifikasi melalui atomisasi ultrasonik. Konsistensi parameter sistem nilai parameter alfa yang hampir sama pada kedua sisi menunjukkan bahwa struktur dan mekanisme dasar penukar kalor tidak berubah secara signifikan akibat penerapan ultrasonik. Sehingga pada penelitian ini, meskipun sistem melibatkan fenomena yang kompleks, seperti dalam evaporasi pendinginan atau evaporative cooling atau atomisasi droplet, dan kemungkinan juga terbentuknya vortex lokal, nilai A mendekati 1 menunjukkan bahwa secara makroskopik sistem tetap dapat direpresentasikan dengan model penukar kalor konvensional ini. Hal ini mengindikasikan juga bahwa efek non-ideal tersebut lebih berpengaruh pada skala lokal tanpa mengubah karakteristik global hubungan ENTU ini. Dari kegiatan penelitian ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Berikut yang pertama itu adalah penerapan atomisasi ultrasonik terbukti meningkatkan performa perpindahan panas yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai laju perpindahan panas aktual atau Q aktual dan panas masuk itu QH serta panas yang diserap tidak dingin itu QC dibandingkan kondisi tanpa ultrasonik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ultrasonik efektif dalam mengintensifikasikan interaksi termal pada skala mikro. Koefisien perpindahan panas menyeluruh UA mengalami peningkatan pada kondisi ultrasonik dengan nilai relatif yang lebih tinggi dan cenderung tidak bergantung secara signifikan terhadap delta TLN. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perpindahan panas tidak lagi didominasi oleh gaya pendorong temperatur, melainkan oleh intensifikasi dinamika fluida akibat atomisasi dan getaran ultrasonik. Dan terakhir adalah analisis ENTU menunjukkan bahwa sistem tetap mengikuti hubungan teoritis klasik di mana efektivitas meningkat seiring dengan NTU. Namun pada kondisi ultrasonik, kurva ENTU mengalami pergeseran ke arah yang lebih tinggi yang mengindikasikan peningkatan kapasitas perpindahan panas tanpa mengubah karakteristik fundamental penukar kalor. Selain itu, nilai efektivitas ini yang diperoleh masih berada pada rejim rendah yang menunjukkan bahwa sistem penukar kalor mikro masih memiliki keterbatasan pada luas perpindahan panas dan kapasitas penukar kalor mikro ini. Meskipun demikian, peningkatan E pada kondisi ultrasonik menunjukkan performa dan perbaikan performa sistem secara nyata. Dalam penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dalam pengembangan penukar kalor mikro melalui integrasi atomisasi ultrasonik berbasis piezoelectric mass atomizer sebagai mekanisme intensifikasi perpindahan panas. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang mengandalkan peningkatan properti fluida atau konduktivitas termal atau modifikasi geometri penukar kalor. Penelitian ini menunjukkan bahwa performa termal dapat ditingkatkan secara signifikan melalui manipulasi dinamika fluida pada skala mikro. Sehingga secara keseluruhan,
penelitian ini menghadirkan novelty utama dari penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut. Integrasi atomisasi ultrasonik sebagai mekanisme aktif mengintensifikasi perbedaan panas pada penukar kalor mikro, bukan hanya sebagai alat atomisasi fluida. Kedua, demonstrasi bahwa peningkatan performa terjadi melalui peningkatan UA dan pergeseran posisi pada kurva ENDU tanpa mengubah hubungan fundamental teori penukar kalor. Yang ketiga, identifikasi keterbatasan model ENDU dalam merepresentasikan sistem atomisasi ultrasonik dinamis, sehingga diperlukan pendekatan hybrid berbasis dinamika fluida. Dan yang terakhir itu adalah pengembangan pendekatan analisis multiskala yang menggabungkan teori makroskopik dan fenomena mikroskopik, antara lain droplet, vortex, dan turbulensi lokal. Dalam pelaksanaan penelitian ini masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan yang kiranya perlu dikembangkan lebih lanjut dalam pekerjaan penelitian yang selanjutnya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kita tingkatkan dalam penelitian berikutnya. Optimasi parameter ultrasonik itu adalah penelitian yang difokuskan untuk meningkatkan perpindahan panas dari penukar kalor mikro ini dengan memodifikasi frekuensi, amplitudo, daya ultrasonik yang belum dieksplorasi secara menyeluruh. Penelitian lanjutan perlu difokus pada kegiatan optimasi frekuensi, amplitudo, dan sehingga berpengaruh terhadap ukuran droplet yang semakin kecil sehingga meningkatkan juga peningkatan perbedaan panas yang terjadi. Selanjutnya, bagian kedua itu adalah karakteristik droplet dan distribusi spray dalam atomisasi ultrasonik. Salah satu keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah kita tidak bisa melakukan pengukuran secara langsung terhadap diameter droplet, sehingga jika tersedia instrumen-instrumen yang lebih akurat dan bisa untuk melakukan pengukuran droplet pada kondisi ruang tertutup, sehingga itu sangat penting sekali untuk bisa menyampaikan distribusi secara spasial dari droplet tersebut pada penukar kalor mikro ini. Selanjutnya itu adalah pengembangan desain penukar kalor mikro sendiri. Itu pengembangan desain fisik dari penukar kalor menjadi aspek penting seperti modifikasi geometri mikro channelnya, juga distribusi aliran fluida dan yang lebih terarah dan fungsional, dan desain yang lebih optimal yang akan dapat meningkatkan luas perpindahan panas efektif dan mengurangi resistansi termal. Mengurangi terjadinya heat loss atau kerugian panas itu langkah berikutnya, dan meningkatkan akurasi eksperimen. Dan terakhir itu adalah eksplorasi fluida kerja dan aplikasi lanjutan yang memungkinkan di industri ataupun pada aplikasi-aplikasi lain ya. Penelitian ini awalnya menggunakan air destilasi, sehingga peningkatan konduktivitas termal fluida kerja itu sangat penting untuk meningkatkan perpindahan panas dari penukar kalor mikro ini. Akhir, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada promotor saya yang telah memberikan supervisi dalam kegiatan penelitian ini, antara lain Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya, STMT, Profesor Dr. Dewangakan Ketut Putra Negara STMT, dan Dr. Wayan Septiadi STMT, dan juga program studi Dr. Ilmu Teknik Fakultas Teknik Universitas Udayana yang telah memberikan fasilitas dan mendukung pelaksanaan riset ini dilaksanakan. Pada akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung kegiatan riset ini, khususnya kepada promotor saya, Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya, STMT, Profesor Dr. Dewangakan Ketut Negara STMT, dan Dr. Wayanata Septiadi.
dan kepada program studi Doktor Ilmu Teknik Polda Teknik Universitas Udayana yang telah memberikan fasilitas dan sehingga bisa dilaksanakannya penelitian ini secara sempurna. Terima kasih dan sampai ketemu pada riset-riset berikutnya.